Pak Mahfud didampingi Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Dari video cuplikan yang telah kita simak, itu menggambarkan bagaimana salah satu bentuk dari multikulturalisme toleransi beragama. Dari lagu yang ingin saya coba analisis, yaitu yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Menurut saya ini lagu yang luar biasa, walaupun kurang terkenal, tapi justru di sini saya ingin ikut mengangkat lagu-lagu yang kurang terkenal, yang memang mempunyai pesan-pesan mendasar yang perlu diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang. Maka dari itu, simaklah analisis saya sampai akhir. Dapat kondisi toleran seperti yang terlantun dalam lagu yang saya pilih tersebut. 1. Menikmati keragaman yang disumbangkan setiap agama. Yang kedua, mengapresiasi kesamaan dan perbedaan antar agama. Belajar mendalami agamanya yang lain dan senang dialog. Yang keempat, mengakui kontribusi setiap kelompok agamanya. Yang kelima, mempelajari agama lain secara sepintas. Yang keenam, mengakui kehadiran agama lain di negeri kita. Dan yang ketujuh, memberi hak yang sama pada agama lain. Pesan dari lagu Kerukunan Antar Umat Beragama adalah bahwa dimanapun berada harus tertanam sikap toleransi, dan lagu ini bisa selalu didengarkan kapan saja sehingga bisa mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Maka ketika kita harus bisa mendasari diri mempunyai sikap toleransi dengan konsep multikulturalisme. Multikulturalisme telah dituangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang menggambarkan kebudayaan bangsa Indonesia dalam sebuah konsep ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Namun tidaklah dapat disamakan konsep multikulturalisme dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Karena multikulturalisme menekankan keberagaman budaya dalam sederajat Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahan yang mendukung ini yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya, community, golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral tingkat 1 mutu produktivitas. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat menerjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang dapat dalam kehidupan masyarakat. Ini menurut Adjumardi Ajara pada tahun 2007. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik, membumikan multikulturalisme prisme bahwa masing-masing kebudayaan diakui dan harus menjaga kebudayaan sendiri. Hidup berdampingan secara damai hingga kini masih terus diupayakan untuk menemukan model untuk kondisi Indonesia masa kini dan proyeksi masa depan. Multikulturalisme merupakan pendidikan multikultural sebagai strategi jangka panjang, meskipun konsep ini mengundang banyak kontroversi. Salah satu kritik bahwa pendidikan multikultural itu bersifat memecah belah karena pengakuan terhadap hakikat hidup setiap kebudayaan akan melahirkan bentuk-bentuk pendidikan yang khas, pendidikan multikultural yang belum tentu berujung pada kepentingan integrasi kebudayaan secara nasional. Pendidikan multikultural ini belum tentu sejalan dengan terpeliharanya nasionalisme. Ini menurut Waston tahun 2000. Internasional pendidikan multikulturalisme di Indonesia dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa setiap negara berupaya merumuskan pengertian penerapan konsep pendidikan multikultural
dengan selalu fleksibel untuk mengalami perubahan. Ini menurut Soeharto dan kawan-kawan tahun 2004. Alam syahwar prawira negara yaitu pertama kerukunan antar umat beragama, kedua kerukunan intern umat beragama, ketiga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Makna kerukunan beragama: 1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya umat beragama dalam pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Makna dari lagu Kedamaian dan Umat Beragama yang saya ambil sebagai salah satu perwujudan multikulturalisme sangat berkaitan dengan toleransi menurut KBBI. Toleransi yang artinya bersifat atau bertindak menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pandangan, pendapat, kelakuan, dan sebagainya berbeda atau bertentangan dan dengan pendirian sendiri. Dalam kesetaraan toleransi selalu dikaitkan dengan agama atau kepercayaan, jarang dikaitkan dengan sifat seseorang atau kelompok masyarakat yang berlatar belakang budaya berbeda. Maka indahnya perbedaan dengan toleransi, seluruh manusia di bumi ini bisa hidup berdampingan tanpa perselisihan dan saling mengasihi dengan berpegang teguh pada agama atau kepercayaan yang dianutnya. Maka kedamaian, ketentraman, kasih sayang, sabar, pengertian, sumber kebijakan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Dan dengan Pancasila perekat hidup bangsa, Indonesia jaya. Terima kasih.